Assalamualaikum, Pak Ferry. Waalaikumsalam. Pak Hendy, ada apa ya? Mohon maaf Pak, ganggu waktunya. Kalau misalkan Bapak nggak sibuk, mau cerita nih Pak. Boleh, tapi mungkin apa ya? Nanti sih saya ada kegiatan, cuman ya nggak apa-apa Ya, lah. Kalau Pak Hendy mau cerita, hayu saya bisa mendengarkan. baik Pak. Sebentar kok Pak. Saya Iya. kalau nggak ke Pak Ferry, ke siapa lagi gitu kan ya, kayaknya Pak Ferry yang paling paham Oh, gitu ya. oke, coba apa yang mau Bapak Hendy ceritakan sama saya? Jadi saya ingin bercerita gini Pak, tentang saya sebagai wali kelas dalam membina kelas binaan saya gitu Pak. Nah, jadi begini Pak, saya mendapatkan informasi ini dari guru tiket ya, guru tiket. Oke, Nah, itu baik. tidak hanya guru tiket yang di hari Senin, tapi di hari lain juga, di hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hampir semua hari seperti itu. Nah, saya dapat laporan dari yang guru bertugas tersebut, ada beberapa murid binaan saya yang sering datang terlambat ke sekolah, Pak Ferry. Oh, begitu. Hmm, Gimana ya Pak ya, kalau saya pikir kok bisa, maksudnya sebelumnya nggak pernah seperti itu gitu Pak Ferry. Ternyata akhir-akhir ini, belakangan ini malah terlambat terus gitu loh Pak Ferry. Oh, gitu. Jadi belakangan ini tuh banyak murid yang apa namanya? Banyak Terlambat siswa yang Pak, iya terlambat terlambat. ke sekolah Pak. Itu hampir Iya, tiap hari kayak di kejadiannya. hampir tiap hari, dan itu Oke. nggak 1, 2, 3 orang saja, tapi banyak gitu loh. Oke, jadi dengar permasalahan tadi Pak Hendy bercerita sama saya. Menurut Pak Hendy, kira-kira apa yang Pak Hendy bisa harapkan itu dengan obrolan kita hari ini nih? Apakah nantinya Pak Hendy bisa melakukan apa coba? Jadi sebetulnya yang saya harapkan itu mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi dan terhadap murid-murid saya yang sering terlambat, bagaimana gitu. Semoga kedepannya ya tidak ada terlambat lagi, ada solusinya gitu Pak. Disiplin lah mereka supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah gitu Pak. Tapi sebelumnya gini, Pak Hendy pernah melihat langsung nggak murid-murid yang terlambat itu? Memang kan selama ini kan Pak Hendy dengar Iya, dari guru piket gitu ya. betul Pak Pak. Hendy pernah melihat langsung nggak? Secara langsung maksudnya, memang benar Hmm. banyak murid yang terlambat. Nah, saya pernah sesekali melihat langsung murid saya itu terlambat Pak. Yang saya yakini karena yang melaporkan ke saya itu tidak hanya 1, 2 guru Oke. yang bertugas itu saja, tapi yang Senin melaporkan, yang tugas di hari Selasa juga melaporkan, Pak Hendy ada muridnya lagi nih yang terlambat. Waduh, satu catet. Saya pikir udahlah. Ternyata besok harinya lagi seperti itu lagi, Pak, muridnya anaknya terlambat lagi. Waduh, kok malah lebih sering gitu akhir-akhir ini. Oke. Kenapa? Padahal sebelumnya nggak pernah seperti itu gitu murid. Makanya kan jadi tanda tanya kan buat saya dan citra yang tidak baik juga gitu buat Betul. khususnya buat saya sendiri. Lah itu gimana sih wali kelasnya nggak memberikan perhatian gitu sampai terlambat, nah kan gitu ya. Oh gitu, iya. Gimana gitu Pak Ferry, aduh. Jadi agak sedikit mengganggu ya. Jadi Iya. sebelumnya memang si murid ini memang tidak pernah terlambat, cuman akhir-akhir ini memang mereka sering terlambat. Betul Pak, Oh, betul. Aduh, gitu. jadi kan ya, kalau jadi wali kelas pusing juga kalau misalkan Betul. kalau sekali 2 kali mungkin nggak apa-apa, mungkinnya masih bisa ini. Ini hampir tiap hari ya. Tapi ini laporan hampir tiap hari masuk, nah kan jadi tanda tanya ini ada Betul. apa gitu ya, ada apa gitu. Nah, seperti itu loh Pak. Iya. Kira-kira kalau menurut Pak Hendy nih ya, yang memang dari sebelumnya murid tidak pernah datang terlambat, terus akhir-akhir ini datang terlambat, berarti kan ada masalah nih ya. Menurut Pak Hendy, kira-kira kenapa mereka itu jadi sering datang terlambat ke sekolah belakangan ini? Jadi gini Pak, kan akhirnya otomatis saya sebagai wali kelas manggil dong Pak anak-anak saya itu yang terlambat itu. Betul. Saya tanyakan langsung, kenapa sih bisa terlambat deh? Lalu hal yang menyebabkan murid-murid saya terlambat datang ke sekolah itu apa saja? Itu jawabannya variasi Pak Ferry. Aduh, jawabannya ini beragam. Jadi setiap anak ini memiliki jawaban yang berbeda ketika saya tanyakan langsung. Tentunya saya nggak manggil secara bersamaan ya. Saya panggil A dulu, saya panggil si B dulu, dan jawabannya ternyata beda-beda. Ada yang
cerita, "Pak, saya nganter ibu saya dulu ke pasar," gitu, untuk dagang. Lah, emang nggak bisa naik motor sendiri? Nggak bisa. Emang nggak ada yang nganterin lagi? Nggak ada. Ayahnya udah nggak ada. Jadi miris juga, aduh, kalau Betul. alasannya seperti itu, kasihan juga gitu kan, harus nganter pagi-pagi harus nganter, ibunya dulu ke pasar, yang mana ayahnya juga sudah Betul. tidak ada. Ketika saya tanya anak yang lain lagi secara langsung ketika saya panggil, ada yang cerita, "Mohon maaf Pak, saya baru pindah rumah, kalau nggak percaya, telepon aja orang tua saya." Wah, orang pindah rumah. Pindah ke mana? Ke yang lebih jauh lagi ternyata rumahnya. Kenapa Oke. pindah rumah, yang rumah lama dijual, udah dapat buat akhirnya lebih jauh lagi tuh Pak Ferry tuh. Aduh, saya juga udah mah banyak yang pantas, alasannya juga beda-beda pula gitu Oh kan ya. gitu. Ada Jadi ada heeh. alasan klasik lainnya, entah bener atau enggak ya, ada macet Pak. Nah, itu Oh, masa tiap hari macet? Iya macet. Aduh, mohon maaf macet. Nah, itu macam-macam lah Pak, untuk alasan mereka terjebak macet, dan ada juga memang ada yang ngaku jujur, "Pak, punten Pak, saya kesiangan, tapi janji saya nggak ini kok, nggak terlambat lagi." Tapi besoknya sama kesiangan lagi gitu. silakan lagi. Jadi Wah, kira-kira begitulah Pak. agak complicated ya, agak Iya, dari bener. berbagai alasan yang tadi Pak Hedi ceritakan gitu ya. Ada yang rumahnya jauh, ada yang nganter ibunya ke pasar, ada yang alasannya macet gitu. Bener Pak Ferry. Jadi semua alasan itu beda-beda. Nah, jadi dari alasan yang tadi gitu ya, kira-kira menurut Pak Hendi, apa yang bisa membuat murid-murid Pak Hendi itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Sebetulnya sederhana ya Pak ya, kalau misalkan ini kan kaitannya dengan waktu terlambat. Sebetulnya kalau misalkan mereka bisa lebih berangkat dari pagi aja, dari awal, kalau bisa subuh gitu ya. Tapi nggak mungkin kan subuh ya. Dari pagi aja dari rumah. Saya yakin mereka bisa hadir tidak terlambat di sekolah. Minimal tepat waktu lah di sekolah. Kalau andaikan ke yang murid-murid yang terlambat tadi itu, bisa berangkat lebih awal atau bisa berangkat lebih pagi lagi, intinya sih seperti itu. Betul. Saya seperti itu. Poinnya, saya toh yang rumahnya jauh juga nggak terlambat gitu kan, masa mereka nggak bisa kan, gitu poinnya di situ loh Pak. Gitu. Betul, saya sangat setuju sekali dengan jawaban Pak Hendi. Jadi memang salah satu cara supaya murid tidak datang terlambat berarti kan harus berangkatnya lebih awal gitu ya. Dengan alasan apapun ya, kalau berangkat lebih awal pasti nggak bakal terlambat gitu Pak Hendi. Oke, saya setuju dengan jawaban Pak Hendi. Jadi sekarang ini dari solusi atau jawaban yang tadi Pak Hendi udah sudah jelaskan, kira-kira rencana Pak Hendi itu untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa? Iya, jadi gini Pak Ferry ya, kalau di benak saya nih, saya inginnya itu berkomunikasi juga dengan orang tua murid saya gitu. Jadi memang selama ini saya memang jarang-jarang melakukan komunikasi juga sih. Salah saya secara pribadi gitu, jarang melakukan komunikasi dengan orang tua mereka. Kalau ada komunikasi hanya sekedar memberikan informasi-informasi yang terkait dengan sekolah saja. Contoh, kegiatan PAS jadwalnya hari ini, atau misalkan pembagian rapot jadwalnya hari ini aja, hanya komunikasi searah yang saat ini saya lakukan seperti itu kepada orang tua atau wali murid saya itu. Nah, saya inginnya itu berkomunikasi langsung dengan orang tua murid, khususnya yang memang terlambat datang ke sekolah ini gitu. Mungkin apakah saya yang home visit mengunjungi rumah mereka, atau mungkin juga bisa saya undang ke sekolah untuk berdiskusi. Jadi pada kesempatan itu ketika saya bisa berbicara langsung gitu dengan orang tua murid atau wali murid saya ini, ya intinya yuk kita cari solusi bersama gitu, solusi yang terbaik, solusi yang tepat terhadap permasalahan anak yang mereka alami ini gitu. Jadi solusi terbaiknya apa sih, kan tadi ada bermacam-macam. Betul. Kita kan nggak bisa ngejudge anak ibu harus gini ya, takutnya kan ada sesuatu yang lain yang bisa bikin orang tua juga. Apalagi tadi saya miris ketika mendengarkan harus mengantarkan dulu gitu kan ibunya ke pasar, ayahnya nggak ada, kan nggak bisa kita. Jadi intinya mah ingin Pak Ferry, ingin berkomunikasi langsung dengan orang tuanya untuk menemukan penyelesaian atau solusi yang
tepat atau terbaik lah. Gitulah Pak kira-kira Pak Ferry. Mungkin intinya komunikasi ya Pak Hendi ya dengan si wali Iya, murid. iya Wah, betul Pak. rencana Pak Betul. Hendi ini bagus sekali gitu ya. Mudah-mudahan nantinya rencana Pak Hendi bisa terrealisasi gitu ya Pak Hendi. Amin, amin Pak. Iya Pak. Selanjutnya, Amin, amin. kira-kira komitmen Pak Hendi terhadap rencana yang tadi Bapak sebutkan gitu ya, dengan berkomunikasi dengan orang tua, itu seperti apa? Iya, jadi mungkin ke depannya Pak ya, sebetulnya komunikasi ini dilakukan bukan ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran aja mungkin ya Pak. Lebih baik mungkin kayaknya ke semua orang tua, karena kan tetap kita orang tua murid kita di sekolah ya, di rumah orang tuanya orang tua mereka sendiri. Saya apa ya, berkomitmen untuk selalu berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tua murid. Intinya untuk saling memberikan motivasi lah, motivasi ya, atau pendampingan untuk membuat murid atau anak-anak kita ini lebih baik lagi, khususnya tepat waktu di sekolah. Kalau yang terkait dengan masalah yang saya alami hari ini, intinya lebih bisa tepat waktu lah, ada salingnya gitu Pak, ada saling memberikan motivasi kepada anak-anak kita gitu sih Pak kira-kira Pak. Jadi intinya komitmen Pak Hendi itu berkomunikasi dan berkolaborasi ya Pak Hendi ya. Betul Pak Ferry, betul Pak Ferry. Bagus sekali komitmen Pak Hendi. Saya sangat mendukung komitmen Pak Hendi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Hendi ya Pak. Amin Pak Ferry, terima kasih atas waktunya nih Pak Ferry, udah ganggu, sama Pak Hendi, udah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Pak Saya Hendi. berharap apa ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan lancar Pak Ferry. Gitu. Saya tunggu kabar baiknya dari Pak Hendi. Apa yang sudah Pak Hendi rencanakan, semoga bisa menjadi contoh buat guru-guru lain ya Pak Hendi ya. Amin. Jangan bosan-bosan ya Pak ya dengarkan cerita saya Pak. Dengan senang hati Pak Hendi. Baik, itu saja Pak Ferry. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak Hendi. Mohon pamit Pak Ferry. Iya, sama-sama. Makasih juga Pak Hendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.